Shalom, damai di hati, selamat pagi, senang sekali kita bisa kembali bertemu. Meskipun secara daring, untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, semoga dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai. Pada hari ini mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 5-17. Dengan tema yang begitu indah, yaitu hidup baru dalam Kristus sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Sekarang mari kita baca Kolose 3 ayat 5-17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sahabatku, kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus saat ia berada dalam penjara di Roma. Surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Kolose, sebuah kota kecil di Asia Kecil yang sekarang bernama Turki. Jemaat di Kolose sedang menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran sesat yang mencampur adukan kekristenan dengan filsafat manusia, praktik asketisme, atau praktik hidup sangat sederhana dan menolak kesenangan, dan penyembahan malaikat. Ajaran-ajaran ini mengklaim bahwa keselamatan tidak cukup hanya melalui Kristus, tetapi juga membutuhkan ritual dan pengetahuan khusus. Paulus menulis surat ini untuk menegaskan kembali sentralitas dan kedaulatan Kristus dalam segala hal. Ia menekankan bahwa Kristus adalah kepala dari segala sesuatu, yang di dalamnya berdiam seluruh kepenuhan Allah. Karena itu, keselamatan yang sempurna hanya ada di dalam Dia. Tafsiran ayat 5-11. Paulus memulai dengan sebuah ajakan yang tegas. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kata matikanlah di sini menggunakan bahasa Yunani yang sangat kuat, yaitu nekrosate, yang secara harfiah berarti membuat mati. Ini bukanlah anjuran untuk mengurangi, tetapi untuk benar-benar mengakhiri. Paulus menyebutkan daftar dosa-dosa yang harus dimatikan, seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan keserakahan. Semua ini adalah manifestasi dari manusia lama atau kodrat dosa kita sebelum kita mengenal Kristus. Kemudian ayat 8-11 melanjutkan dengan daftar dosa yang berhubungan dengan ucapan dan relasi, seperti amarah, geram, fitnah, dan dusta. Paulus mengingatkan bahwa semua kebiasaan ini adalah bagian dari hidup kita yang lama, yang telah disalibkan bersama Kristus. Ia juga menegaskan bahwa dalam hidup baru ini, tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan Yunani, budak dan orang merdeka. Artinya, semua sama di dalam Kristus, yang adalah segalanya dan di dalam segalanya. Ini adalah pondasi bahwa hidup baru di dalam Kristus meniadakan segala sekat sosial dan suku. Tafsiran ayat 12-17.
Setelah membahas apa yang harus kita tanggalkan, yaitu manusia lama beserta segala perbuatan dosanya, kemudian Paulus beralih pada apa yang harus kita kenakan. Ia menggunakan metafora pakaian dengan sangat indah, katanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Artinya, pernyataan ini sangatlah penting karena menegaskan identitas kita yang baru. Kita tidak berusaha untuk menjadi baik agar dipilih oleh Allah, tetapi kita dipanggil untuk hidup baik karena kita sudah dipilih, dikuduskan, dan dikasihi olehnya. Identitas kita bukan lagi sebagai pendosa yang berusaha baik tetapi sebagai orang-orang pilihan Allah. Kemudian sifat-sifat yang harus kita kenakan adalah buah-buah dari identitas baru ini, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di atas semua itu, Paulus menempatkan kasih sebagai puncak. Ia menyebut kasih sebagai ikatan yang mempersatukan dan menyempurnakan, yang berarti kasih adalah perekat yang membuat semua sifat-sifat baik lainnya menjadi utuh dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, Paulus mengajak kita untuk membiarkan damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Kata memerintah dalam bahasa Yunani adalah brabiweto. Kata ini berasal dari kata yang digunakan untuk wasit dalam pertandingan olahraga, yang memutuskan siapa yang menang. Artinya, damai sejahtera Kristus harus menjadi penentu dan pengambil keputusan tertinggi dalam setiap situasi. Jika ada konflik, damai sejahtera Kristus yang seharusnya mengarahkan kita untuk mencari rekonsiliasi. Selain itu, Paulus menekankan pentingnya firman Kristus berdiam di dalam kita dengan segala kekayaannya. Artinya, firman Tuhan bukanlah sekadar teks yang dibaca, tetapi harus hidup dan berkuasa di dalam diri kita yang akan memimpin kita untuk saling mengajar dan menasihati dengan penuh hikmat. Dua hal ini yaitu damai sejahtera dan firman Tuhan adalah kompas bagi kehidupan baru kita. Kemudian Paulus menutup bagian ini dengan sebuah prinsip praktis yang menjadi ringkasan dari seluruh ajarannya. Katanya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ayat ini adalah kunci untuk memahami bagaimana hidup baru di dalam Kristus dijalani. Tidak ada pemisahan antara kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, setiap yukapen, bahkan setiap pikiran harus dilakukan dengan kesadaran bahwa kita adalah milik Kristus. Melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus berarti melakukannya sesuai dengan karakternya dan dengan tujuan untuk memuliakannya. Hal ini diiringi dengan sikap mengucap syukur, karena setiap aspek hidup kita adalah anugerah dari Allah Bapa yang diberikan melalui Kristus. Dengan demikian, seluruh hidup kita menjadi sebuah ibadah dan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Refleksi penutup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah merenungkan sebuah kebenaran yang begitu dalam. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memberikan kita identitas baru sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ini adalah identitas yang penuh dengan anugerah, bukan hasil dari usaha kita sendiri. Dengan identitas ini, kita dipanggil untuk terus berproses. Menanggalkan manusia lama bukanlah sebuah peristiwa satu kali, melainkan sebuah perjuangan sehari-hari. Sebuah pilihan untuk terus menyalibkan dosa dan mengenakan manusia baru adalah sebuah panggilan untuk terus menumbuhkan buah-buah roh dalam hidup kita. Ini adalah bukti nyata bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Apakah masih ada sisa-sisa pakaian lama yang enggan kita tanggalkan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenakan pakaian baru yang penuh dengan kasih, damai sejahtera, dan ucapan syukur? Kiranya firman ini menguatkan kita untuk terus hidup seturut dengan identitas yang Tuhan berikan, sehingga hidup kita benar-benar menjadi kesaksian akan kasih dan kuasa-Nya. Amin.